terima kasih ya Bapak sebelumnya sudah mau meluangkan waktu untuk mewawancara hari ini. Saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Pak, langsung saja ya Pak ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu. Pertanyaannya, yang pertama saya lakukan adalah mengamati apakah itu konflik antara dua atau lebih. Terus yang kedua, mempertimbangkan dampak tindakan. Yang ketiga, mengacu pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kebajikan. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, yang pertama saya memahami dan mendalami nilai-nilai kepentingan yang terlibat, menggunakan prinsip etika seperti keadilan dan tanggung jawab. Terus saya membuat keputusan yang paling seimbang dan adil, kemudian mengkomunikasikannya dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Jadi tidak ada berat sebelah gitu? Tidak ada berat sebelah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang pertama, saya mengumpulkan semua informasi mengenai kasus tersebut. Yang kedua, saya mengidentifikasi nilai-nilai prinsip etikanya yang terkait dengan situasi tersebut. Yang ketiga, saya mengadakan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut. Keempat, saya memilih solusi. Kelima, mengkomunikasikan. Dan yang terakhir, saya melaksanakan keputusan yang telah diambil. Baik, Bapak. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, saya melibatkan semua pihak, ya. Melibatkan semua pihak ini yang terdampak dalam keputusan tersebut, ya. Yang kedua, transparansi prosesnya untuk semua pihak yang terkait. Yang ketiga, empati dan pendekatan secara humanis, menggunakan pendekatan memahami perasaan, kebutuhan semua pihak yang terlibat sehingga keputusan yang diambil lebih manusiawi dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Oke, selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, itu ada konflik nilai prinsip, ya, situasi di mana dua atau lebih prinsip etika saling bertentangan seperti keadilan atau kasihan. Yang kedua, yaitu tekanan eksternal. Tekanan ini dari pihak luar seperti tuntutan dan sebagainya. Terus yang ketiga, dampak emosi, pengaruh emosi yang kuat baik dari pihak pengambil keputusan maupun dari mereka yang terdampak dari keputusan tersebut. Yang terakhir, keterbatasan waktu. Waktu ini mendesak atau membuat keputusan bisa mengurangi kesempatan untuk melakukan analisis mendalam secara kontekstual. Itu saja. Oke. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Baik. Kalau terjadwal, tidak selalu kita tidak membuat jadwal karena kita sesuaikan dengan konteks masalah besar atau kecilnya, ya. Jadi tidak terjadwal. Terus yang saya lakukan adalah mengumpulkan informasi berkaitan dengan kasus tersebut. Terus yang kedua, saya menganalisis. Yang ketiga, berdiskusi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Membuat keputusan berdasarkan analisis mendalam, diskusi secara komprehensif. Jadi itu
Jadi tergantung masalahnya ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya bisa diselesaikan hari itu juga selesai. Iya. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Saya sesuaikan dengan yang terjadi, yaitu untuk yang membantu saya biasanya wakil kepala sekolah dan ya, guru yang saya anggap mampu atau mempunyai pengalaman dalam masalah kasus tersebut. Jadi, saja. Berarti sama tadi ya, kembali ke masalahnya gitu ya Pak. Kemudian apa rencana Bapak ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Rencana saya ke depan itu melakukan atau kegiatannya peningkatan pelatihan etika, ya, memberikan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat, terus pengembangan kebijakan prosedur, pengembangan program pembelajaran karakter, dan transparansi dan komunikasi secara terbuka. Jadi itu. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengenai mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, pentingnya keterlibatan semua pihak. Ya. Yang kedua, kekuatan kolaborasi atau kerjasama. Yang ketiga, nilai transparansi dan komunikasi. Yang terakhir, membuat kita menjadi lebih bijak ke depan. Oke, berarti keterlibatan masalahnya siapa saja gitu ya Pak. Kemudian kolaborasi, transparansi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir mengambil keputusan jadi lebih bijak. Baik, itu saja Bapak yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Selamat siang. Siap. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Pak, baik juga. Eh, Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai hari ini. Izin saya mengambil video ya Pak ya. Oke Bu, baik Iya. Bu. Langsung aja ya Pak. Saya akan mewawancari Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk permasalahan ini yang saya pahami sih ya, berkaitan dengan permasalahan yang itu, yang pertama, yang jelas kita harus tahu kalau karakter orang itu kan pasti berbeda-beda. Kemudian dari situlah kita tahu bahwa apa yang disampaikan atau penjelasan masalah apa yang mereka sampaikan itu mengandung unsur pribadikah atau untuk kebaikan bersama. Ya, jadi Bapak mengidentifikasinya dari melihat dari karakter orang ya. Seperti itu. Jadi apakah itu masalahnya mengandung pribadi atau mengandung masalah bersama. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang selama ini sih yang saya lakukan adalah yang pertama adalah mengidentifikasi dulu ya. Terus kemudian setelah kita identifikasi dari berbagai masalah, kemudian kita kualifikasikan dulu atau kita pilih dulu, kita pilah. Setelah itu kita fokus pada permasalahan apa yang akan kita selesaikan, sehingga dengan itu harapannya kita memperoleh penyelesaian yang baik bagi semuanya, seperti itu. Iya. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan, yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pertama biasanya sih saya untuk dalam kegiatan saya sehari-hari ya kepada teman-teman. Yang jelas saya selalu mendampingi mereka satu itu. Tujuannya dengan tujuan balik lagi mengidentifikasi apa saja sih yang terjadi di lingkungan sekolah ini kan seperti itu. Dari situlah jadi ketika ada masalah atau
ataupun ada ketidakcocokan dan sebagainya, kita bisa mengambil sikap dalam memilih, mengkualifikasi, sehingga bisa tetap terfokus pada permasalahan dan endingnya nanti balik lagi penyelesaian yang baik yang bisa kita laksanakan. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk langkah-langkah ya, atau hal-hal ya, Hal ya. hal-hal yang saya lakukan. Yang saya lakukan itu yang pertama hampir sama lah ya jawaban pertama tadi ya, yang sebelum ini intinya pendekatan lah ya, pendekatan kepada teman-teman, terus kemudian rekan-rekan kerja di sini. Kemudian setelah dari situ saya juga mencoba untuk selalu membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dengan mengambil jawaban atau tindakan yang baik untuk semuanya. Jadi seperti itu aja sih. Jadi berusaha bersikap adil gitu ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya? Ya. Tantangan yang ada gitu Bu ya? Iya. Kalau yang saya alami itu adalah balik lagi tadi Bu, karakter teman-teman, guru-guru itu kan berbeda-beda. Jadi ketika kita ketemu dengan hal-hal seperti ini, kita harus bisa tahu ini jawaban seperti ini atau penjelasan ini itu memang dari pribadinya sendiri ataukah memang demi kebaikan bersama. Itulah dari situ kemudian kepentingan pribadi itu memang jadi pilihan yang baikkah buat bersama atau memang hanya untuk sebelah pihak. Itulah yang menjadi pemikiran saya selama ini, sehingga dari semua kejadian dan sebagainya saya bisa belajar bagaimana cara menemukan jawaban dan penyelesaian yang baik untuk dilaksanakan. Oh iya. Jadi dilihat arahnya ya, Betul. pribadi kah atau untuk kepentingan bersama seperti itu. Kemudian, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau cerita jadwal itu tergantung sih Bu, tergantung permasalahannya seperti apa. Ketika memang harus bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat, kita selesaikan. Kalau memang itu tidak bisa, otomatis saya juga butuh pertimbangan dan sebagainya, maka kita cari waktu yang lain seperti itu. Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau bentuk dan prosedur ya tadi Bu, intinya kita observasi dulu lah ya. Kemudian kita pilih dulu, kemudian kita cari solusi yang baiknya seperti apa. Setelah kita pilih baru kita sampaikan. Jangan sampai yang kita sampaikan itu menjadi jawaban atau penyelesaian yang mengarah ke satu sisi dan tidak baik untuk semuanya, tapi untuk pribadi saja seperti itu. Iya, baik. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau orang mungkin yang saya cari adalah orang yang memang beda lingkungan gitu ya. Jadi ada permasalahan seperti apa, kita cari penyelesaiannya. Kalau saya biasanya cari teman atau orang yang saya anggap lebih bisa menangani hal seperti itu. Karena kalau kita lebih fokus pada lingkaran kita sendiri, jawaban kita pasti akan sama seperti itu. Kemudian, apa rencana Bapak ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Kalau yang saya pikirkan adalah mungkin lebih hati-hati lah ya dalam menentukan jawaban atau penyelesaian masalah, karena apa yang jadi keputusan itu bisa menjadi hal baik dan tidak, itu aja sih. Jadi intinya biar lebih hati-hati saja dalam mengambil keputusan. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran Bu ya? Iya. Yang saya dapat itu intinya lebih cenderung ke menambah wawasan lah yang pertama itu. Yang kedua, menambah partner, apalagi terutama dalam di luar lingkungan kita, dalam arti supaya nanti ketika kita terpojok dalam hal-hal yang
sulit kita tentukan, kita bisa dapat gambaran baru, pandangan baru, sehingga menemukan jawaban dan penyelesaian yang baik. Seperti itu, Bu. Oh iya. Baik, Pak. Terima kasih atas wawancaranya. Mungkin cukup sekian saja pertanyaan yang saya ajukan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.